Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Wahyu Rosadi di channel Klasiki. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Introduction to Classification Naive Bayes. Jadi kita akan mencoba untuk belajar tentang klasifikasi dengan metode pertama yang kita akan pelajari, yaitu metode Naive Bayes. Apa itu sih klasifikasi? Klasifikasi adalah proses untuk membagi sekumpulan objek sehingga setiap objek ditempatkan ke salah satu dari beberapa kategori atau kelas. Jadi kita punya sekumpulan objek atau sekumpulan data. Setiap data akan kita tempatkan ke kategori atau kelas yang cocok dengannya. Nah, yang menempatkan setiap objek itu tentunya bukan kita, tapi si sistem yang akan kita buat. Nah, sistem klasifikasinya nanti itulah yang akan mengerjakan tugas untuk menempatkan setiap objek ke salah satu dari beberapa kategori. Jadi masuk ke satu kategori saja. Nah, di dalam klasifikasi setiap objek itu pasti ditempatkan ke salah satu kelas. Tidak boleh ditempatkan ke lebih dari satu kelas. Dan tidak boleh tidak ditempatkan ke kelas manapun. Jadi wajib tiap satu objek itu wajib hukumnya ditempatkan ke satu kelas, mau kelas positif atau kelas negatif atau kelas yang lain, pokoknya dia ada di anggota dari satu kelas. Oke, salah satu contohnya ini ada di sering tugas klasifikasi ini digunakan untuk decision making atau pembuatan keputusan. Contohnya ini yang pertama, yaitu membuat decision making untuk prediksi apakah ada pelanggan yang mungkin membeli atau tidak membeli suatu produk tertentu di supermarket. Jadi contohnya di supermarket itu ingin membuat produk baru atau ingin menjual produk baru. Nah, sebelum produk baru itu dijual, supaya mengurangi kemungkinan adanya kerugian, tentu lebih baik kita prediksi dulu kemungkinan produk itu laku tidaknya di supermarket tersebut. Caranya bagaimana? Caranya kita buat sistem klasifikasi yang bisa memprediksi kemungkinan ada nggak pelanggan yang mungkin membeli atau tidak membeli produk yang akan kita jual di supermarket tersebut. Nah, kalau klasifikasinya nanti atau sistem prediksi yang kita buat itu dapat menunjukkan hasil bahwa banyak pelanggan yang kemungkinan membeli, ya kita jual produk kita. Tapi kalau dari sistem klasifikasi itu atau sistem prediksi itu ternyata tidak terlalu banyak pelanggan yang mungkin membeli, jadi kan kemungkinan pelanggan membeli itu sedikit, ya bisa kita pikirkan lagi barang kita mau kita jual atau tidak. Untuk yang kasus yang kedua, kita bisa membuat klasifikasi yang untuk bisa meramal orang itu memiliki risiko tinggi, sedang, atau rendah terhadap sebuah penyakit tertentu. Contohnya sekarang kan ada penyakit COVID. Dengan sistem klasifikasi kita bisa membuat sistem yang bisa meramal orang itu memiliki risikonya berapa, tinggi, sedang, atau rendah. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita bisa membuat klasifikasi itu untuk menyelesaikan masalah suatu proyek siswa itu dianggap lulus atau gagal. Itu juga bisa diselesaikan oleh proses klasifikasi. Nah, di dalam teknik klasifikasi itu ada beberapa atau ada banyak metode. Metode yang akan kita pelajari di video ini adalah metode Naive Bayes. Naive Bayes adalah sebuah metode yang menggunakan cabang matematika yang dikenal sebagai teori probabilitas untuk menemukan kemungkinan klasifikasi yang paling mungkin. Jadi kan kita ingin membuat sistem klasifikasi yang dapat menempatkan sebuah objek ke dalam sebuah kelas. Nah, Naive Bayes itu bisa melakukan tugas itu, tapi Naive Bayes untuk melakukan tugasnya dia membutuhkan teknik dari
cabang matematika yang kita kenal dengan teori probabilitas. Jadi naive Bayes itu nanti akan menggunakan teori probabilitas untuk melakukan klasifikasinya. Lah, di dalam naive Bayes, kata Bayes itu mereference ke Thomas Bayes, yaitu penemunya. Sedangkan naif ini pola pemikiran di naive Bayes. Lanjut, ini ada contoh kasus di naive Bayes, contoh lain. Jadi pada kasus naive Bayes ini kita pengen tahu kemungkinan sebuah bis itu akan datang di halte tepat pada pukul 7.30. Kemungkinannya seberapa besar? Nah, dengan naive Bayes kita bisa tahu kemungkinannya seberapa besar. Jika busnya berdasarkan prediksi naive Bayes itu kemungkinannya sebesar 0%, maka bisa kita anggap hampir tidak mungkin bus itu bisa datang tepat 7.30 di halte. Sedangkan jika kemungkinan yang dihasilkan oleh naive Bayes itu mengatakan bahwa bus datang tepat pukul 7.30 di halte itu memiliki kemungkinan mendekati 1, atau kita katakan saja 0,9, berarti kemungkinan busnya datang tepat 7.30 kemungkinannya hampir pasti, karena kan 0,9 mendekati angka 1 atau mendekati 100%. Jadi naive Bayes ini dia menghasilkan sebuah kemungkinannya seberapa besar, antara 0 sampai 1. Jadi sistem klasifikasi itu ya sebenarnya semuanya hanya menghasilkan sebuah kemungkinan. Jadi hanya mungkin segini, mungkin segitu, mungkin dan mungkin. Tapi kemungkinannya itu bisa kita gunakan untuk menentukan keputusan kita atau decision making. Di dalam naive Bayes classifier ini kita pahami dulu untuk tugas klasifikasi di naive Bayes, bukan hanya di naive Bayes tapi di metode-metode yang lain. Yang penting diklasifikasi itu ada istilahnya table atau dataset. Table atau dataset ini merupakan kumpulan objek yang akan kita gunakan di klasifikasi kita. Nah, di dataset itu bisa kita bagi ke dalam 2 set, yaitu training set atau testing set. Ini yang saya tulis hanya training set. Training set ini adalah table atau kumpulan objek atau kumpulan dari dataset yang akan kita gunakan untuk proses training, untuk proses latihan. Proses training ini nanti digunakan metode naive Bayes untuk mendapatkan model, di mana model itu bisa digunakan untuk melakukan klasifikasi data uji atau testing setnya. Jadi training set ini digunakan untuk latihan saja. Untuk latihannya si naive Bayes classifier. Di dalam training set ini itu ada istilahnya instance di sini. Instance ini adalah setiap baris atau row di training set bisa kita sebut instance. Jadi kan ada sebuah tabel nih, tabelnya kita namakan training set. Di dalam sebuah tabel itu ada baris dan ada kolom. Barisnya bisa kita namakan instance. Setiap baris ini berarti satu instance, baris bawahnya berarti instance kedua, sampai baris terakhir berarti instance terakhir. Nah, sebuah instance ini berisi nilai-nilai dari sejumlah atribut dan tentunya juga memiliki label karena kita menggunakan kasus klasifikasi. Di dalam sebuah instance seperti tabel itu kan memiliki baris dan kolom. Lebih enaknya kita lihat slide selanjutnya saja. Nah, seperti ini. Di sini ada instance pertama ini memiliki beberapa atribut, yaitu atribut D dengan nilai weekday, atribut season dengan nilai spring, atribut wine dengan nilai noun, atribut rain dengan nilai noun juga. Sedangkan di instance pertama, selain dia memiliki beberapa atribut sekaligus nilai-nilainya, dia juga memiliki satu kelas, yaitu kelas yang berisi nilai on time. Untuk data yang
Instance pertama ini, saya ulangi lagi, instance pertama ini memiliki beberapa atribut sekaligus nilai-nilai untuk masing-masing atributnya, yaitu instance pertama memiliki atribut D dengan nilai weekday, dia juga memiliki atribut season dengan nilai spring, dia juga memiliki atribut wine dengan nilai noon, dia juga memiliki atribut rain dengan nilai noon. Selain dia memiliki atribut-atribut ini, instance pertama juga memiliki label atau kelas, yaitu dengan nilai on time. Jadi selain memiliki atribut, dia juga memiliki kelas. Untuk instance yang kedua, dia memiliki atribut ini dengan nilai ini, yaitu instance yang kedua memiliki atribut D dengan nilai weekday, season dengan nilai winter, wine dengan nilai noon, rain dengan nilai slight, dan kelas dengan nilai on time juga. Begitupun untuk instance sampai instance terakhir. Semua instance pasti memiliki atribut dengan nilai masing-masing dan juga memiliki kelas dengan nilai masing-masing juga. Tiap instance ini mewakili satu data. Jadi kalau ini ada 20 instance, ini berarti ada 20 data. Dataset kita berarti memiliki 20 data latih. Kalau kita hitung ini kan ada 20. Di dalam dataset kita, selain memiliki 20 data latih, di dalam dataset kita juga memiliki 4 atribut dan 1 kelas. Ini. Jadi pada saat training nanti, ini akan menggunakan ke-20 instance ini dan juga akan menggunakan semua atributnya sekaligus kelasnya ini juga. Jadi semuanya digunakan semuanya. Ini training setnya atau train dataset figur titik 3.1. Oke, lanjut. Bagaimana sih naive Bayes classifier itu dibuat atau klasifikasinya itu berjalan tuh bagaimana sih? Bisa kita lihat di figur 3.3 atau 3.3. Ini naive Bayes classification algorithm. Ini algoritma untuk klasifikasi di naive Bayes. Bagaimana sih algoritmanya? Algoritmanya itu seperti ini. Jadi kita sediakan dulu sekumpulan sekumpulan kelasnya, set of K mutually exclusive and exhaustive classifications. Jadi ada sejumlah kelas seperti sebelumnya. Ini kan ada berapa kelas ini? Ada kelas on time, kelas late, kelas very late, kemudian kelas cancelled. Ada 4 buah kelas, on time, late, very late, dan cancelled. Jadi kalau di algoritmanya kita sediakan dulu 4 kelas, yaitu kelas C pertama on time, C kedua late, C ketiga very late, dan C terakhir atau C4 adalah cancelled. Jadi ada 4 kelas, on time, late, very late, dan cancelled. Setiap kelas ini harus kita cari dulu nilai prior probability-nya. Jadi setelah kita menentukan ada berapa kelas di sekumpulan dataset kita tentukan nilai prior probability untuk masing-masing kelas. Jadi kalau sebelumnya ini ada 4 kelas, maka nanti kita akan memiliki prior probability sebanyak 4 juga. Prior probability pertama untuk kelas pertama, yaitu untuk kelas on time. Prior probability yang kedua untuk kelas kedua, yaitu kelas late. Dan prior probability yang ketiga untuk kelas ketiga, yaitu very late. Sedangkan prior probability yang keempat atau yang terakhir untuk kelas cancel. Selain prior probability dan juga kelas-kelasnya tadi, di dalam algoritma ini kita juga menyediakan atribut sejumlah n atau n atribut. Jadi bila dilihat dari dataset sebelumnya, ini ada berapa atribut? Ada 4 atribut. Atribut D, season, wine, dan rain. Jadi untuk n-nya, n atribut berarti ada 4 atribut. Berarti n-nya ini adalah angka 4. Jadi ada A1, A2, A3, dan AN, yaitu A4. A1 ini adalah D,
A2 season, A3 wine, dan A4 rain. Oke, kita sudah punya atributnya. Selain kita mempunyai atribut-atributnya, kita juga harus menyediakan di dataset itu nilai-nilai untuk setiap atributnya, yaitu kita menggunakan simbol V untuk setiap values-nya, V1, V2 sampai Vn. Jadi V ini menyesuaikan si atribut N. Jadi kalau di atribut N-nya ini ada 4, maka values-nya ini ada 4 juga. V1 ini values untuk atribut A1, V2 ini values untuk atribut A2, V3 itu values untuk atribut A3, dan V4 merupakan values untuk atribut A4. Setelah kita mengetahui ada berapa kelas di dalam dataset kita, dan kita juga sudah menghitung prior probability-nya. Selain itu kita juga mengetahui atributnya ada berapa, kemudian value-value-nya juga apa saja. Baru kita menghitung posterior probability-nya untuk masing-masing kelas. Tapi posterior probability masing-masing kelas ini juga disesuaikan ke instance yang mau kita uji. Nah, untuk mendapatkannya kita menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Nah, ini rumus apa ini? Ini adalah PCI, ini adalah prior probability untuk kelas I. Kemudian sebelahnya ini P A1 sama dengan V1, NA1, A2 sama dengan V2, sampai AN sama dengan VN, mengingat CI. Ini adalah apa yang saya kodai orange, ini adalah conditional probability. Kemudian setelah kita menghitung prior probability, kemudian kita juga menghitung conditional probability, barulah kita menghitung posterior probability-nya dengan cara mengalihkan si prior dan conditional probability. Nah, setelah kita mendapatkan posterior probability untuk masing-masing kelas untuk instance yang kita uji, maka kita bandingkan posterior probability kelas mana untuk instance yang kita uji itu yang memiliki nilai yang paling besar, the largest value. Jadi kita bandingkan posterior probability kelas pertama gede enggak? Oh, dia masih kalah dengan posterior probability yang kedua. Jadi kita bandingkan keempat posterior probability yang kita miliki. Nah, nilai posterior probability yang paling gede berarti kelas yang memiliki posterior probability itulah yang akan kita gunakan sebagai klasifikasi si instance uji kita. Jadi secara ringkas di naive Bayes classifier itu, kalau yang paragraf atas ini hanya deklarasi datasetnya, yaitu di deklarasi datasetnya pasti ada kelas dan kelas, kemudian ada atributnya juga, pasti ada atributnya di dataset itu, kemudian pasti ada nilainya juga untuk setiap atributnya. Jadi yang paragraf atas ini hanya untuk deklarasi dataset sekaligus untuk menghitung prior probability untuk masing-masing kelas. Setelah itu, setelah kita dapat datasetnya, kita ada instance ujinya. Kita ingin menguji instance dari testing set. Untuk mengujinya, kita menggunakan rumus ini. Jadi di naive Bayes untuk melakukan klasifikasi itu hanya dibutuhkan satu rumus ini, hanya sabaris rumus itu, yaitu prior probability dikalikan dengan conditional probability. Setelah didapat nilainya, kita cek posterior probability mana yang paling gede dari masing-masing posterior probability dari masing-masing kelas. Jadi secara ringkas, naive Bayes membutuhkan perhitungan prior probability, menghitungkan perhitungan conditional probability. Setelah kita dapat nilai prior dan nilai kondisional, barulah kita menghitung nilai posterior probability-nya. Secara ringkas naive Bayes itu butuh prior, kondisional, dan posterior.
Caranya bagaimana? Saya jelaskan di slide berikutnya. Ini. Oke, di slide selanjutnya tentang masih di bagian IFAS classifier, di mana bagian ini adalah untuk menghitung salah satu nilai yang dibutuhkan oleh naive Bayes, yaitu prior probability. Prior probability itu probabilitas yang dihitung sebelum informasi lain tersedia, atau gampangnya si prior probability ini dihitung pertama kali sebelum kita menghitung kondisional bahkan posterior. Jadi prior ini dihitung pertama kali. Kenapa prior probability ini dihitung pertama kali? Karena prior ini hanya membutuhkan kelas ini saja, jumlah kemunculan kelas di dataset itu saja. Atributnya butuh enggak? Untuk menghitung prior tidak perlu memperhatikan atributnya, kita hanya perlu memperhatikan kelas yang muncul di dataset itu. Makanya prior probability bisa kita hitung pertama kali sebelum menghitung kondisional dan posterior. Untuk menghitung probabilitas ini, menghitung prior probability ini dihitung menggunakan rumus ini. Frekuensi kemunculan tiap kelas dalam training set dibagi dengan jumlah total instance. Jadi kemunculan tiap kelas itu ada berapa? Contohnya di sini prior probability untuk kelas on time adalah 14 bagi 20 sama dengan 0,7. 14 ini dari mana? 14 ini frekuensi kemunculan on time di dataset. Mari kita hitung. On time sudah saya lingkari dengan warna hijau. Kita hitung di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Jadi total ada frekuensi kemunculan on time 14. Kita tulis di sini 14. 20 ini total keseluruhan instance di dataset training. Ini ada 20 instance training. Jadi ditulis 20. 14 bagi 20 adalah 0,7. Berarti kita sudah dapat nilai prior probability untuk kelas on time, yaitu bernilai 0,7. Kita lanjutkan ke kelas-kelas yang lain. Kelas apa? Kelas late. Prior probability-nya berapa? Nanti silakan dihitung sendiri. Kemudian kelas very late, ada berapa priornya? Silakan dihitung sendiri. Dan kelas cancel, ada berapa prior probability-nya? Bisa dihitung sendiri. Nah, apakah cukup hanya 4 nilai probability ini, 4 nilai prior probability ini, on time, late, very late, dan cancel? Untuk prior probability ya cukup, karena prior probability itu nilainya sejumlah kelasnya ada berapa. Kalau kelasnya ada 4, maka kita membutuhkan 4 nilai prior probability. Karena kelasnya ini kan ada 4 kan, on time, late, very late, dan cancel, maka kita akan buatkan masing-masing prior probability-nya. Jadi ada 4 nilai prior probability. Yang prior probability pertama untuk on time, selanjutnya untuk late, prior probability selanjutnya untuk very late, dan yang terakhir prior probability untuk cancel. Nah, ini untuk prior probability. Setelah itu kita lanjut ke perhitungan probability selanjutnya, yaitu conditional probability. Conditional probability ini adalah probabilitas suatu peristiwa yang terjadi jika mengetahui bahwa suatu atribut memiliki nilai tertentu atau beberapa variabel memiliki nilai tertentu. Maksudnya di sini gampangannya conditional probability ini probabilitas yang bisa kita hitung kalau kita sudah tahu nilai-nilai yang ada di setiap atributnya. Jadi kalau prior tadi hanya butuh kelasnya saja, kondisional ini beda dengan prior. Kondisional ini membutuhkan atribut-atribut beserta nilai-nilainya. Prior ini conditional probability ini adalah probabilitas yang dapat kita hitung untuk klasifikasi setelah kita memperoleh informasi nilai dari suatu atribut. Jadi kita harus tahu nilai dari setiap atributnya, baru kita bisa menghitung nilai untuk conditional probability-nya. Contohnya bagaimana? Next. Jadi gambar 3.1 ini masih training dataset kita. Ini semuanya sudah saya beri warna masing-masing supaya kita lebih gampang untuk tahu
weekday warnanya apa, warnanya lebih telitinya lebih enak lah. Jadi yang pertama kita pasti punya trend dataset. Trend dataset ini kita apakan untuk menghitung conditional probability? Kita buatkan lagi menjadi seperti ini. Lah ini apa sih di figur 3.2 ini, di gambar 3.2 ini adalah gambar trend dataset kondisional dan prior probabilitas. Jadi di sini nanti adalah tempat kita mengisi nilai-nilai kondisional dan prior probability. Tapi untuk membuat tabel yang seperti ini itu bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus pahami dulu bahwa baris yang paling atas ini atau kolom-kolomnya ini adalah kolom yang menjelaskan macam-macam kelas atau CI. Kelas yang pertama adalah on time, kelas yang kedua adalah late, yang ketiga very late, dan yang ketiga cancel. Jadi kalau kelasnya ada 4, kita buatkan kolom sejumlah 4. Kemudian yang sebelah kiri ini, yang barisnya ini apa? Barisnya adalah macam-macam atribut AN beserta macam-macam value-nya VN. Jadi ini ada atribut beserta nilainya. Contohnya bagaimana? Di atribut D ada nilai weekday. Gampangannya seperti ini. Ini ada weekday. Kita masukkan dengan atributnya D sama dengan weekday. Kemudian di bawahnya ini weekday lagi. Apakah kita buat baris baru untuk weekday? Tentu tidak, karena sama dengan weekday atas kan. Jadi kita nggak usah buat baris baru. Kemudian selanjutnya weekday lagi, nggak usah buat baris baru, masih tetap D weekday. Selanjutnya weekday lagi, kemudian Saturday. Nah, karena Saturday ini merupakan nilai baru, dia kan berbeda dari nilai baris yang atas. Baris yang atas kan D yang datanya weekday, sementara yang baru ini D yang datanya Saturday. Karena Saturday belum pernah ada di sini, maka kita buat baris baru yang bernama Saturday. Begitupun selanjutnya, contohnya ini weekday nggak usah buat, sudah ada. Holiday belum ada, oke kita buat di sini D holiday. Kemudian Sunday belum ada, kita buat D Sunday. Dan weekday sudah, Saturday sudah, weekday sudah, Saturday sudah semua. Berarti untuk atribut D ada 4 macam nilai, yaitu nilai weekday, D Saturday yang bernilai Saturday, D yang bernilai Sunday, dan D bernilai holiday. Jadi nilai-nilai ini tergantung nilai yang ada di dataset sampean. Kemudian yang season juga kasusnya sama dengan yang si yang D. Season juga sama kasusnya dengan si D. Season ada apa saja? Ada spring yang berwarna biru. Kita cek lagi. Spring berwarna biru kita masukkan di sini. Oke, spring berwarna biru. Kemudian kita cek bawahnya, oh sekarang spring winter. Sekarang season winter yang berwarna merah, kita masukkan season winter berwarna merah. Lanjut lagi winter sudah. Kemudian summer belum, summer warna oranye kita tambahi di sini. Kemudian autumn belum, kita tambahi di sini. Kemudian kita cek bawah, sudah masuk semua, beres. Season sudah beres, season sudah masuk. Di season ada 4 macam nilai spring, summer, autumn, dan winter. Kita lanjutkan ke wine. Wine ada non, high, dan normal. Kita tambahin di sini wine non, kemudian wine high, dan wine normal. Rain juga gitu. Rain ada rain non, slight, dan heavy. Kita tambahin di sini non, slight, dan heavy untuk rain. Jadi setelah semuanya atribut dicek, ya berarti untuk membuat yang sebelah kiri atau membuat baris ini selesai. Kolomnya tadi sudah dikerjakan untuk membuatnya, dan barisnya sudah selesai. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengisi atau menghitung angka conditional probability-nya? Untuk menghitung conditional probability-nya, sebelum itu kita pahami dulu rumus atau notasi matematika dari conditional probability-nya dulu. Notasi matematika dari conditional probability-nya ini pakai ini. Probabilitas dari AN sama dengan VN mengingat CI. Jadi ini bisa fleksibel AN-nya.
AN-nya ini bisa fleksibel dari D, season, kemudian wine dan rain. Sementara VN juga fleksibel menyesuaikan si AN-nya. Kalau AN-nya ini D, maka VN-nya bisa fleksibel antara weekday, Saturday, Sunday, holiday. Kalau AN-nya ini rain, maka VN-nya bisa fleksibel antara non, slight, dan heavy. Kemudian kalau CI ini juga fleksibel. CI akan menyesuaikan kelasnya. Kalau kelasnya sekarang yang kita cek on time, maka CI-nya on time. Kalau kita cek late, maka CI-nya late, very late. Kalau CI-nya very late, kemudian kalau CI-nya sekarang cancel, maka kita pakai cancel. Jadi CI ini fleksibel menyesuaikan kelas yang kita gunakan sekarang. Terus penggunaannya bagaimana? Penggunaannya seperti ini. Kita mengeceknya satu persatu. Satu persatu itu maksudnya bagaimana? Gampangannya kita cek dari baris dan kolom yang paling kiri atas. Baris yang paling atas apa? Weekday. Kolom yang paling kiri apa? On time. Berarti sekarang kita cek dulu untuk menghitung conditional probability dari D weekday dan kelas on time. Itu dulu yang kita hitung. Ini gampangan, ini cara bacanya seperti ini. Probabilitas ketika D adalah weekday mengingat kelas on time itu berapa probabilitasnya. Nah, cara menghitungnya seperti ini. Untuk menghitung conditional probability ini ada rumusnya sendiri, yaitu jumlah jumlah atribut n yang sama dengan value n mengingat kelas I muncul dalam instance yang sama. Jadi jumlahnya berapa untuk atribut A dan CI muncul di instance yang sama. Jumlah itu akan dibagi dengan jumlah kejadian CI. Jadi jumlah kejadian kelasnya di dalam dataset itu digunakan untuk membagi jumlah AN, VN, CI yang muncul dalam instance yang sama. Contohnya, kita menggunakan training set yang tadi, masih menggunakan training set yang sama. Training set ini kita apakan? Nah, training set tadi kan kita gunakan. Kemudian setelah kita ada training set, kita sudah membuat tabel yang seperti ini. Tapi datanya ini masih 0,000. Nah, ini kok ada datanya? Ini data prior probability-nya. Ini kan sudah kita hitung awal tadi. Prior probability untuk on time 0,7, late 0,1, very late 0,15 dan cancelled 0,05. Ini bisa saya cek sendiri di slide yang pada saat perhitungan prior probability tadi. Untuk probability yang kondisional ini masih kosong semua karena ini belum kita hitung. Menghitungnya bagaimana? Oke, kita lihat. Yang menghitungnya seperti ini. Kita hitung seperti yang saya bilang tadi, kita hitung dari pojok atas dan kiri atas dan paling kiri. Maaf. Pojok atas kita hitung dari baris yang paling atas dan kolom yang paling kiri. Dari pojok kiri atas. Itu apa? Kita hitung yang conditional probability untuk A pertama dengan nilai V pertama mengingat C juga pertama. Berarti apa? Berarti D, karena D merupakan A atribut yang pertama, D yang sama dengan weekday karena weekday merupakan value yang pertama, value-nya si D yang pertama, mengingat on time karena on time merupakan kelas yang pertama. Jumlahnya berapa? Jumlahnya kita lihat di sini. Yang saya beri warna agak gelap ini adalah yang memenuhi persyaratan ini. Maksudnya memenuhi persyaratan ini bagaimana? Kita cek D sama dengan weekday. Oke, D weekday kelasnya on time enggak? Kelasnya on time. Oke, masuk 1. Kemudian weekday on time masuk 1 tambah 1 2. Kemudian weekday on time masuk tambah 1 lagi jadi 3. Kemudian weekday late enggak masuk. Saturday on time enggak masuk karena Saturday kan bukan weekday. Weekday very late tidak. Holiday on time tidak. Sunday tidak. Weekday very late pasti tidak. Kemudian bawahnya weekday on time masuk. Jadi sementara masih 4 kemunculan.
Kemudian Saturday tidak, weekday on time masuk, berarti 5 kemunculan. Saturday tidak masuk, weekday on time masuk lagi, 6 kemunculan. Weekday very late tidak, Saturday on time tidak, weekday on time masuk, 7 kemunculan. Holiday on time tidak, weekday on time masuk, 8 kemunculan. Dan yang terakhir weekday on time lagi masuk, 9 kemunculan. Jadi kita tulis di sini 9 karena 9 itu merupakan jumlah kemunculan atribut yang bernilai VN dan kelas I. Jumlah kemunculannya kan tadi 9. Atributnya yang bernilai weekday yang berkelas on time muncul secara bersamaan dalam satu instance berjumlah 9 kali kemunculan dibagi jumlah kejadian si on time. Jumlah kejadian kelas on time ada berapa? Kita hitung. Saat yang di sini ada tombol hijaunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ditulis 14. 9 kali kemunculan D weekday on time dibagi dengan jumlah kemunculan on time apapun D-nya sama dengan 0,64. 0,64 ini kita masukkan ke bagian sini. Nah, masuk sini, kita lanjutkan untuk menghitung sebelahnya yang masih baris paling atas tapi kolomnya sudah geser ke kanan 1. Oke. Nah, kita hitung sekarang D masih weekday karena A masih 1, value masih 1, dan C kita ganti menjadi C2. C2 adalah late. Sekarang kita cek D weekday mengingat late. Berapa nilainya? Ya kita hitung di sini. Ini langsung saya tampilin di sini. Untuk kemunculan D weekday mengingat late 1 kali kemunculan, sedangkan kemunculan late ada 2. Jadi 1 bagi 2 sama dengan 0,5. 0,5 masuk sini. Caranya bagaimana? Ini pengecekannya seperti yang tadi, sama persis. Tinggal kalian cek D weekday dan late di kelasnya. Kalau ada yang cocok masuk. Ya, bisa mencek sendiri. Kemudian kita lanjutkan ke selanjutnya, kita geser ke kanan. Kok barisnya masih yang paling atas karena ini belum lunas, masih ngutang dua sel. Ke kanan kita sekarang menggunakan A masih 1, V masih 1, sedangkan C kita ganti menjadi 3, yaitu very late. Kemudian jadi kita cek probabilitas kondisional untuk D weekday mengingat very late. Hasilnya adalah 1. Kemudian sudah kita geser karena masih ngutang 1 sel, kita geser ke kanan. C nya kita ganti 4, ganti cancel, dan hasilnya adalah 0. Oke, baris paling atas sudah lunas semua selnya, kita turun 1 baris. Menghitung selanjutnya untuk conditional probability A masih 1, tapi value-nya diganti menjadi 2, C nya balik menjadi 1 lagi karena kita kembali menghitung yang paling kiri. Jadi cara bacanya D yang Saturday, karena kan kita value-nya 2, jadi Saturday kelasnya on time. Nilainya berapa? Nilainya adalah seperti ini. Nah, ini rumusnya agak keliru. Yang di sini tidak saya rubah. Ininya V-nya harusnya 2, tapi ini saya keliru nulis 1. Itu bisa kalian koreksi sendiri, ini sama anggap 2, V-nya V2. Hasilnya adalah 2 bagi 14, 0,14. Masuk sini. Lunas, kita geser ke sebelah kanannya 0,5. Nah, ini dilakukan terus-menerus sampai pojok bawah, sampai baris paling bawah kolom paling kanan. Jadi ini selesai sampai sini terakhir. Hasilnya nanti bagaimana? Hasilnya seperti ini. Nah, ini dilakukan terus. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah sampean menghitung dari baris paling atas kolom paling kiri, dihitung sampai ke kanan, terus ke bawah sampai baris paling bawah kolom paling kanan, berarti ini sudah lunas semua kan, sudah ada bobotnya semua kan, sudah conditional probability-nya sudah dihitung semua. Yang ini sudah. Lah ini kenapa sih kita kok harus menghitung satu persatu?
conditional probability ini merupakan probabilitas setiap atribut untuk tiap kelasnya. Jadi atribut D yang bernilai week D ini probabilitasnya di on time berapa? 0,64. Terus kalau D week D conditional probability-nya di late berapa? 0,5. D week D kalau di very late probabilitasnya berapa? 1. Dan kalau D week D di cancel probabilitasnya berapa? 0. Jadi kita ingin tahu conditional probability si atribut ini dengan nilai ini di setiap kelasnya. Jadi bisa tahu seperti ini. Nah, setelah kita menghitung conditional probability, ini kan sudah kita hitung semua. Kondisional sudah lunas semua, sudah dihitung semua. Prior probability tadi juga sudah dihitung. Nah, kita kan sudah lunas semua. Kondisional sudah beres, prior probability juga pasti sudah beres. Maka kita pindah ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah training kita sudah beres. Kenapa sudah beres? Karena kita sudah menghasilkan model yang bisa kita gunakan untuk klasifikasi. Modelnya itu apa? Modelnya ya tadi, tabel tadi. Modelnya adalah berisi bobot kondisional dan bobot prior probability. Bobot-bobot inilah yang bisa kita pakai untuk klasifikasi. Makanya kita bisa mengatakan bahwa proses training kita sudah beres. Sekarang kita pakai model ini untuk klasifikasi data uji. Training wis beres, ya wis kita sekarang lakukan uji coba. Uji coba klasifikasi menggunakan data testing. Tidak lagi pakai data training, karena untuk uji coba kita pakai data testing. Oke, next. Oke, ini contoh pengujiannya. Kita menggunakan tabel yang tadi, tabel yang ada pada gambar 3.2. Mari kita uji sebuah data uji. Kita uji satu buah data saja, nggak usah banyak-banyak. Ini kalau banyak-banyak videonya kelamaan. Jadi kita uji menggunakan sebuah data uji. Data ujinya bagaimana? Data ujinya adalah sebuah instance dengan nilai atribut day, weekday, season, winter, wine high, dan rain heavy. Terus kelasnya apa? Lah ini kelasnya kita nggak tahu. Nah, supaya kita tahu kelasnya apa, ya berarti sistem kita jalankan menggunakan model yang sudah kita dapatkan tadi. Oke, kita lakukan uji coba. Nah, ini instance yang mau kita uji. Instance yang mau kita uji memiliki atribut day, weekday, season, winter, wine high, dan rain heavy. Kelasnya nggak tahu. Kita harus tahu kelasnya apa dengan cara sistem kita jalankan. Nanti sistem yang mikir ini cocoknya kita masukkan on time, late, very late, apa cancel. Itu tugasnya si sistem. Kita nggak usah mikir, sistem yang mikir. Caranya bagaimana sistem itu mikir? Begini. Nah, kita menggunakan model yang tadi nih. Kemudian kita pakai rumus untuk menentukan nilai posterior. Ini kan ada di gambar algoritma tadi kan. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini. Prior probability dikalikan conditional probability. Masih bingung? Oke, begini. Nah, masih ingat dengan kita menghitung prior probability tadi sejumlah kelasnya. Jadi kalau kelasnya ada 4, maka kita akan menghitung prior probability sebanyak 4 kali. Posterior juga seperti itu. Karena kan kita nggak tahu instance ini bakal masuk ke kelas mana. Otomatis instance ini akan kita cek untuk setiap kelas. Instance ini kita coba untuk kelas on time. Ada nilainya. Nanti setelah kita dapat kelas on time, kita cek untuk kelas selanjutnya, itu kelas late. Selesai, kita cek lagi untuk kelas very late. Selesai, kita cek lagi untuk kelas cancel. Selesai, kita sudah dapat nilai posterior probability untuk setiap kelasnya tadi. Terus kita bandingin mana yang paling besar. Nah, sebelum kita membandingkan, tentu kita harus paham dulu bagaimana menghitung mendapatkan nilai 0,0013 ini didapat. Caranya adalah seperti ini. Nah, prior probability untuk kelas on time yaitu 0,7 kita masukkan di sini, dikalikan conditional probability
untuk masing-masing atribut. Atribut yang pertama adalah atribut weekday. Atribut atribut yang pertama adalah atribut D yang bernilai weekday. Conditional probability-nya berapa yang di kelas on time? Conditional probability weekday, conditional probability D weekday di kelas on time karena kita ngeceknya masih on time adalah 0,64. Kita tulis di sini 0,64. Lanjut ke atribut selanjutnya yaitu winter. Lanjut ke atribut selanjutnya yaitu season yang bernilai winter di kelas on time. Oke, saya sering belibet ngomongin soalnya main probabilitas. Oke, kita kan tadi sudah dapat conditional probability untuk D weekday. Sekarang kita masukkan nilai conditional probability untuk season winter di kelas on time. Season winter di kelas on time adalah 0,14 nilai kondisionalnya. Kita masukkan di sini. Selesai, kita lanjut ke atribut selanjutnya yaitu wine high. Wine high di kelas on time adalah 0,29. Masuk. Oke. Lanjut ke atribut terakhir yaitu rain heavy 0,07. Masuk. Selesai, tinggal kita kalikan 0,7 kalikan ini semua hasilnya adalah 0,0013. Oke, kita sudah dapat nih posterior probability untuk kelas on time untuk instance ini. Selanjutnya kita hitung instance ini untuk kelas-kelas selanjutnya. Maka dihasilkan seperti ini. Kelas late 0,1 kan, priornya late, ini masuk sini. Kemudian D weekday di kelas late adalah 0,5. D weekday kelas late adalah 0,5. Oke, masuk sini. Kemudian season winter kelas late 1. Iya enggak? Season winter kelas late 1 masuk. Kemudian wine high kelas late 0,5 masuk. Kemudian rain heavy kelas late 0,5 masuk. Kita hitung nilai seperti ini. Nah, untuk kelas very late sama kelas cancelled menggunakan cara yang sama tapi bisa menghitung sendiri. Pokoknya hasilnya seperti ini. Setelah kita dapat posterior probability dari keempat kelas untuk instance ini, untuk instance uji coba ini, kita kan tahu nih nilai-nilai posterior probability untuk kelas on time-nya 0,0013, posterior probability untuk kelas late-nya 0,01, posterior probability untuk kelas very late-nya 0,02222. Kemudian posterior probability yang terakhir untuk kelas cancelled instance itu adalah 0,0000. Ya, kita bandingkan nih sekarang dari keempat posterior probability ini mana yang paling besar? Yang paling besar adalah kelas very late. Karena kelas very late ini paling besar, maka data uji tersebut diklasifikasikan oleh sistem ini ke kelas very late. Karena nilai posterior probability kelas very late itu yang paling besar. Jadi ini bisa diisi dengan very late. Yang isi siapa? Yang isi sistem yang mikir, sistem yang isi. Sampean tinggal jalanin aplikasi, nggak usah ikut mikir. Jadi sudah sukses kita melakukan uji coba. Satu buah data ini sudah selesai. Instance weekday, instance yang atribut D weekday, season winter, wine high, rain heavy diklasifikasikan oleh sistem kita masuk ke very late. Oke, selesai satu data uji. Nah, jadi kesimpulannya training beres, sudah kita simulasikan tadi. Testing juga beres walaupun hanya satu data saja yang kita uji coba, tapi nggak apa-apa. Silahkan dilanjutkan sendiri testingnya ini dengan instance data uji suka-suka kalian, tapi tentunya harus menyesuaikan value yang ada di setiap atribut. Maksudnya, sampean bebas membuat instance uji baru dengan suka-suka sampean nilai atributnya, tapi harus menyesuaikan yang ada di sini. Sampean boleh membuat instance yang D-nya antara weekday, Saturday, Sunday, atau holiday. Dari 4 ini silakan pilih. Jangan pakai Monday nggak ada. Tuesday nggak ada, Wednesday nggak ada. Yang ada hanya weekday, Saturday, Sunday, dan holiday. Pilih salah satu ini untuk membuat instance baru.
instance uji coba baru. Silakan buat instance data uji coba suka-suka kalian dengan menyesuaikan value yang ada di setiap atribut ini. Oke, itu saja sih dari saya untuk pertemuan kali ini. Cukup panjang ya, setengah jam lebih, tapi semoga bermanfaat. Dan untuk selanjutnya silakan kalian berlatih sendiri, karena kalau kalian tidak berlatih sendiri ya sulit untuk bisa, karena ini ilmu praktek bukan ilmu hafalan. Jadi selamat berlatih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.